Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi keragaman budaya nasional. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembentukan kebudayaan nasional Indonesia. Kita awali dari pengertian kebudayaan nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 2017, kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kuncara Ningrat mengartikan kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas, dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Sementara itu, Ki Hajar Dewantoro mengartikan kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Ahli yang lain, Purbacaraka, berpendapat kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri, yaitu kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara. Jadi, kebudayaan nasional Indonesia itu berasal dari kebudayaan daerah. Namun, tidak semua kebudayaan daerah bisa menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah untuk bisa menjadi kebudayaan nasional, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berasal dari budaya daerah atau dari percampuran budaya-budaya daerah atau yang lahir setelah negara Indonesia berdiri. 2. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya kapal pinisi. Ini adalah sebagai lambang bahwa bangsa Indonesia pada masa lampau sebagai pelaut-pelaut ulung. 3. Disukai dan diterima oleh masyarakat secara nasional bahkan internasional, seperti gamelan. Dapat dibanggakan masyarakat, mampu menjadi identitas dan jati diri bangsa, seperti batik. Fungsi kebudayaan nasional. Yang pertama adalah sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Keragaman suku bangsa dan sebagainya yang kita miliki justru harus bisa mempersatukan kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya. 3. Sebagai pedoman untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyediakan lapangan pekerjaan. 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional, khususnya dari bidang pariwisata. Tari kecak di Bali, ketika dikelola secara profesional, maka bisa mendatangkan wisatawan, baik turis maupun dalam negeri. Landasan hukum pembangunan di bidang kebudayaan, 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Republik Indonesia. Contoh-contoh kebudayaan yang sudah menjadi kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama adalah kebudayaan nasional yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ini ada 2 bentuk. Yang berbentuk cagar budaya ada 4. 1 adalah Candi Borobudur. Sudah mendapat pengesahan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1991. Di tahun yang sama, Candi Prambanan pun demikian. Yang ketiga adalah situs prasejarah Sangiran pada tahun 1996. 4. Sistem pengairan di Bali yaitu Subak pada tahun 2012. Kemudian yang berbentuk hasil budaya ada 12. 1 wayang kulit dari Jawa pada tahun 2003. 2 keris dari Jawa 2005. 3 adalah batik pada tahun 2009. 4 angklung dari Sunda pada tahun 2010. 5 tari saman dari Aceh 2011. 6 noken dari Papua 2012. Noken ini adalah tas rajut khas Papua yang cara membawanya adalah dengan mengalungkan pada kepala. 7 adalah gamelan dari Jawa 2014, 8 sekaten dari Jawa 2014, 9 lumpia, makanan khas tradisional dari Semarang atau dari Jawa, bahkan ini sudah sampai di Indonesia, seluruh Indonesia sudah ada. Yang ke-10 adalah tari Bali 2015, 11 kapal pinisi 2017, dan 12 pencaksilat olahraga tradisional pada tahun 2019.
Berikutnya adalah kebudayaan nasional yang belum atau dalam proses pengakuan sebagai warisan budaya dunia. Kita mulai dari yang pertama adalah pakaian nasional. Tentu selain batik yang sudah mendapatkan pengakuan, adalah antara lain kebaya, ulos, dan baju bodo dari Bugis. Kemudian pakaian pengantin ule balang, payas agung, dan juga baju adat Betawi. Yang kedua adalah rumah adat nasional, antara lain ada rumah joglo dari Jawa, rumah gadang dari Minangkabau, kemudian rumah limasan juga secara nasional sudah ada, rumah tongkonan ya dari Toraja, rumah adat Musyalaki dari NTT, dan rumah adat Honei dari Papua. Alat musik tradisional yang bisa dianggap sebagai alat musik nasional, tentu selain angklung dan gamelan yang sudah sah sebagai warisan dunia, adalah Polintan dari Minahasa, Sasando dari NTT, dan Tifa dari Papua. Kesenian nasional selain wayang kulit adalah ludruk dari Jawa Timur, seni drama ketoprak dari Jawa Tengah, dan reok Ponorogo dari Jawa Timur. Tari nasional selain tari Saman dan tari Bali antara lain adalah tari Jaipong dan tari Gambyong dari Jawa Tengah, tari Tortor dan tari Poco-Poco ya, tari Tortor dari Batak dan tari Poco-Poco dari Maluku, dan juga tari Maumere. Upacara adat nasional berikutnya, tentu selain sekaten, antara lain ada ngaben sebagai upacara pembakaran mayat di Bali, kemudian rambu Solo, upacara pengantaran jenazah di Toraja, dan kasodo, yaitu sedekah bumi pada suku Tengger di Gunung Bromo. Yang ketujuh adalah makanan nasional, selain lumpia yang sudah mendapatkan pengakuan warisan dunia, ada rendang yang sedang dalam proses ya pengakuan oleh UNESCO, pempek Palembang, sate Jawa, sate ini secara nasional sekarang sudah, kemudian gudeg Jogja, juga ada dodol dari Sunda, bakpia dari Jogja, jenang kudus ya dari Jawa Tengah, dan wingko juga dari Jawa. Berikutnya adalah cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional ini tentu selain Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang pertama ada istana kerajaan di Nusantara yang tersebar dari Sabang dan sampai Merauke. Begitu banyaknya dan banyak khasnya, sangat indah dan megah, seperti istana di Minangkabau ini. Kemudian komplek Candi Dieng di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, komplek Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang, lereng Gunung Ungaran, benteng-benteng peninggalan kolonial mulai dari Sabang sampai Merauke, dan beberapa desa adat seperti di Desa Adat Sunda dan Panglipuran adalah desa adat di Bali yang menjadi salah satu dari desa terbersih di dunia. Berikutnya adalah budaya nasional setelah Indonesia merdeka atau dalam proses Indonesia merdeka. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa daerah, yaitu dari bahasa Melayu Riau. Karena sudah tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, maka suku-suku yang lain menerima bahwa bahasa Melayu Riau dijadikan sebagai bahasa nasional. Kemudian, gotong royong adalah kegiatan bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu masalah. Sangat meringankan beban suatu pekerjaan. Dan musyawarah adalah merupakan akar budaya bangsa yang banyak membantu di dalam menyelesaikan masalah-masalah harus dilestarikan. Demikian sudah kami sampaikan, kita harus menjaga, melestarikan, dan mencintai budaya sendiri supaya tidak diklaim oleh bangsa lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.